Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan siap mengikuti pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses pembentukan kepribadian manusia, atau lebih tepatnya nilai dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, kakak ingin bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika melihat ada orang yang buang sampah sembarangan? Menegur orang itu dengan kasar, menegur dengan sopan, atau diam saja? Tentunya hal yang tepat yang harus kamu lakukan adalah dengan menegurnya dengan cara yang sopan dan baik-baik ya. Dalam berperilaku di masyarakat, kita harus mengedepankan yang namanya nilai dan norma sosial. Nilai dan norma ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik di setiap anggota masyarakat. Lalu, apa itu nilai dan norma? Yuk kita simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Menurut Clyde Kluhon, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri nilai sosial. Pertama, terbentuknya melalui proses interaksi sosial di masyarakat. Contohnya, nilai adab makan dan minum yang dipelajari seseorang dari kecil melalui interaksi dengan orang tuanya di rumah. Kedua, mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama seperti sikap tolong-menolong kepada teman atau tetangga yang sedang kesusahan dapat membuat seseorang menjadi lebih peduli secara sosial. Ketiga, memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap tindakan. Contohnya, seseorang yang mengutamakan nilai kejujuran pasti tidak akan berbuat curang atau berbohong di setiap tindakannya. Keempat, berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Hal ini ada kaitannya dengan budaya atau kebiasaan yang ada di kelompok masyarakat tersebut. Contohnya, masyarakat Jepang sangat patuh terhadap peraturan atau tata tertib lalu lintas, sementara di Indonesia masih banyak pengendara yang menerobos lampu merah. Selanjutnya, macam-macam nilai sosial. Menurut Natonegoro, nilai sosial dibagi menjadi 3, yaitu pertama nilai material, yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia, seperti barang-barang kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya, buku dan perlengkapan alat tulis bagi pelajar, komputer bagi orang yang bekerja di bidang IT, barang-barang perkakas untuk orang pekerja bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Yang kedua, nilai keindahan yang berhubungan dengan ekspresi atau perasaan seseorang mengenai keindahan suatu hal, seperti karya seni. Ketiga, nilai moral yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. Yang keempat, nilai religius yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu nilai sosial, ciri-ciri, serta macam-macamnya. Ternyata nilai sosial ini memiliki hubungan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yuk kita cari tahu hubungan antara nilai dan norma pada penjelasan berikut ini. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggar norma akan diberi hukuman atau sanksi tertentu. Norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya seperti kasus pada awal video. Di tempat-tempat tertentu biasanya terdapat norma yang melarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap keindahan alam dan kebersihannya. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, kemudian membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, akan menerima sanksi berupa teguran. Nah, dari contoh kasus tersebut dapat kita simpulkan kalau nilai merupakan dasar dari terbentuknya norma. Ciri-ciri norma sosial. Pertama, umumnya tidak tertulis.
Norma sosial biasanya hanya diingat, diserap, dan diterapkan dalam interaksi antar anggota masyarakat. Kedua, hasil kesepakatan bersama. Norma sosial adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Ketiga, bisa mengalami perubahan. Norma sosial terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial bisa mengalami perubahan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan anggota masyarakat itu sendiri. Keempat, ditaati bersama. Sebagai aturan yang berlaku di masyarakat, norma sosial harus didukung dan ditaati bersama oleh setiap anggota masyarakat. Kelima, memiliki hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi ini ada sifatnya yang ringan, sedang, dan berat. Hukuman atau sanksi akan diberikan kepada setiap anggota yang melanggar norma yang berlaku. Macam-macam norma sosial. Norma sosial ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat sanksinya dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, berdasarkan tingkat hukuman atau sanksi. 1. Cara atau usage. Cara merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, cara berpakaian yang baik dan sopan. Seseorang yang berpakaian kurang pantas pada kondisi tertentu akan mendapat sanksi berupa teguran. 2. Kebiasaan atau folkways. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan yang jelas yang dianggap baik atau benar. Kebiasaan ini apabila dilakukan oleh sekelompok masyarakat, maka dapat disebut sebagai tradisi dan menjadi ciri dari kelompok masyarakat tersebut. Contohnya, kebiasaan menghormati dan menaati perintah orang tua, kebiasaan menggunakan tangan kanan saat makan dan minum, dan sebagainya. Orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa teguran. 3. Tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Biasanya, tata kelakuan berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan agama. Sanksi orang yang melanggar norma ini akan jauh lebih berat tingkatannya. Contohnya, larangan untuk mencuri, larangan untuk membunuh, dan sebagainya. 4. Adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Adat istiadat merupakan norma yang memiliki sanksi yang cukup berat bagi pelanggarnya. Contohnya, seseorang yang melanggar pelaksanaan upacara adat akan dijatuhi hukuman berupa pengucilan dari kelompoknya. Yang kedua, berdasarkan sumber. 1. Norma agama. Bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sifatnya mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Contohnya, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, norma kesusilaan atau norma moral. Bersumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Norma ini akan membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang. Contohnya, bersikap jujur, tidak suka mengambil barang orang lain, dan lain-lain. Ketiga, norma kesopanan. Bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, sikap hormat kepada orang tua, sopan dan santun kepada semua orang, dan lain-lain. 4. Norma hukum. Norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifatnya memaksa serta bertujuan untuk melindungi dan menjaga tata tertib masyarakat. Contohnya, tidak melakukan tindakan kriminal, tertib berlalu lintas, wajib membayar pajak, dan sebagainya. 5. Norma kebiasaan atau norma kelaziman. Bersumber dari tradisi budaya masyarakat. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum demi menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Oke, sekarang kamu sudah tahu nih pengertian dari nilai dan norma, perbedaan, serta hubungan antara keduanya. Kesimpulannya adalah, nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai dan norma inilah yang menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Baiklah, cukup sekian dari kakak.
jangan lupa dicatat ya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Kalian juga bisa menonton kembali video ini untuk memahami lebih dalam lagi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa bertanya langsung. Kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.